Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A. Kini kami akan menjelaskan tentang kontrol temperatur pemanas tangki air berpengaduk dalam simulasi, instrumentasi, dan pengendalian proses dengan anggota 1. M. Aldi Nugroho dengan NRP 080 dan saya, Cynthia Intan Palenia dengan NRP 070. Di sini kami mendapatkan persoalan tentang tangki berpengaduk seperti pada gambar di bawah ini yang digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Ini dipanaskan dengan steam di sisi koil digunakan proporsional integral derivatif atau PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Turunkan blok diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain berikut. 1. Umpan memiliki densitas Rho sebesar 68 lb per kubik dan kapasitas panas Cp adalah 0,8 BTU per lb. Volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet kubik. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci, schedule 40 yang beratnya 10,8 lb per feet. Memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per lb dan diameter luas 4,5 in. Koefisien transfer panas keseluruhan U berdasarkan luas area bagian koil dan diperkirakan 2,1 BTU per min Ft kuadrat. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per lb. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. 2. Aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet kubik per min. Dan temperaturnya TI adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemudian gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. 3. Sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100-200 derajat Fahrenheit dan time constant T adalah 0,75 menit. 4. Kontrol valve dirancang untuk 100% over kapasitas dan perubahan bilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan. A adalah 50. Aktuator memiliki time constant V sebesar 0,2 menit. Didapatkan transfer function proses T aksen S sama dengan K1 per to S plus 1, T1 S plus K2 per to S plus 1, TS aksen S, kemudian untuk TS aksen S sama dengan KW per TCS, to CS plus 1 WS plus 1 per to CS plus 1, to aksen S. Untuk GP, S sama dengan KW K2 per to S plus 1, to CS plus 1 min K2. Sedangkan untuk transfer function sensor temperatur dan transmitter yaitu dengan rumus T aksen MS per T aksen S sama dengan GS sama dengan 1 per to MS plus 1. Untuk transfer function control valve dengan rumus WS per MS sama dengan GV per GVS sama dengan 1 per to VS plus 1. Dengan untuk transfer function PID controller dengan rumus MS per ES sama dengan GCS sama dengan KC 1 plus 1 per to 1S plus to DS. Untuk transfer function disturbance dengan rumus GDS sama dengan K1 to CS plus 1 per to S plus 1 T to CS plus 1 min K2 dengan parameter A sama dengan 241,5 feet kuadrat, to sama dengan 4,93 menit, Cm sama dengan 265,7 BTU per derajat Fahrenheit, to C sama dengan 0,524 menit, K1 sama dengan 0,62 derajat Fahrenheit, KW sama dengan 1,905 derajat Fahrenheit, K2 sama dengan 0,383 derajat Fahrenheit per derajat Fahrenheit, to M sama dengan 0,75 menit, dan to T sama dengan 0,20 menit. Baik, selanjutnya terkait penyelesaian karena kita ingin mensimulasikan dari persoalan kontrol temperatur pada
tangki alir berpengaduk. Nah, maka dari itu kita memerlukan diagram block. Untuk pembuatan diagram block itu disesuaikan dengan case yang ada, di mana untuk keseluruhannya diagram blocknya terdiri dari KSP yang merupakan nilai dari proporsional. Di sini ada controller, kemudian ada valve, ada proses, di mana prosesnya ini karena kita menggunakan PID, jadi kita memerlukan proporsional, integral, dan derivatif. Nah, untuk keseluruhan diagram bloknya seperti ini. Untuk mempermudah pengerjaan, kita bisa mencari transfer function dari nilai CP terlebih dahulu, di mana kita bisa membuat yang closed loop ini menjadi open loop, di mana ketika dia closed loop dirubah menjadi open loop, maka dapat diselesaikan dengan penyelesaian K2 per tau S plus 1 dibagi dengan 1 minus. Minus di sini karena nilai sampingnya adalah plus. Jadi karena plus, dia adalah minus di sini. 1 minus K2 per tau S plus 1 dikali 1 per tau CS plus 1. Sehingga kita bisa menyederhanakannya hingga didapatkan persamaan K2 per tau S plus 1 minus K2. Nah, nilai ini merupakan transfer function dari proses secara open loop. Kemudian, dari nilai ini kita bisa membuat diagram blok lagi, di mana kita bisa untuk menyederhanakan dan mendapatkan nilai dari transfer function proses atau GPS. Sama dengan KW, karena ini dia seri, maka dikalikan KW dikali K2 per tau CS plus 1 dikali tau S plus 1 min K2. Sehingga didapatkan hasil akhir GPS sama dengan KW kali K2 dibagi TCS plus 1 dikali TS plus 1 minus K2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari transfer function proses, kita bisa masuk ke step 2, yakni mencari transfer function dari paralel untuk mengetahui nilai dari transfer function disturbance atau gangguannya. Yang di atas ini, kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan yang ada di GPS tadi. GPS sama dengan K1 kali tau CS plus 1 dibagi tau S plus 1 dikali tau CS plus 1 dikurangi K2. Nah, setelah kita bisa mendapatkan nilai dari transfer function proses, transfer function dari disturbance, maka kita bisa mensederhanakan diagram blok tadi. Secara sederhana, diagram blok yang awalnya seperti ini, itu bisa kita rubah seperti ini. Nah, setelah kita berhasil mensederhanakan diagram blok tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan Simulink pada MATLAB. Di mana dari transfer function yang kita dapat itu kita bisa menginputkan dari parameter-parameter yang diberikan tadi. Sehingga untuk nilai JDS setelah dilakukan perhitungan didapatkan transfer function-nya adalah 0,325S plus 0,62 dibagi 2,583 S kuadrat ditambah 5,45 S ditambah 0,617. Kemudian untuk GV-nya dari valve tadi, kita bisa masukkan dari parameter-parameter yang ada, didapatkan transfer function-nya adalah 1,652 dibagi 0,2 S ditambah 1, dan untuk transfer function dari GP atau proses adalah 0,73 dibagi 2,583 S kuadrat ditambah 5,45 S ditambah 0,617. Sedangkan untuk nilai transmitternya didapatkan transfer prosesnya adalah 1 per 0,75 S ditambah 1. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka MATLAB, kemudian memilih simulasi, Simulink, kemudian create dokumen, lalu bisa memilih library di sini. Di library kita masukkan sesuai dengan komponen yang kita perlukan. Contohnya step. Kita ketik step, kemudian cari.
Jangan lupa, karena disturbance itu ada inputannya, maka kita memerlukan step buat input datanya. Nah, setelah kita bisa memasukkan komponen-komponennya, maka kita bisa merangkai sistem tersebut dengan menghubungkan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Setelah semua komponen dimasukkan dan juga dirangkai sistemnya, kita tinggal memasukkan data-data. Kemudian untuk PID, kita bisa menggantinya. Di sini proporsionalnya kami inputkan 3,5, integral 0,29, derivatifnya adalah 0,01 untuk menentukan di mana letak dari KP, KI, sama KD yang mendekati dari set point. Setelah itu kita bisa running dengan stop time adalah 100. Setelah kita running, didapatkan grafik seperti ini, di mana untuk nilai dari PID control itu akan stabil mendekati dari set point-nya dari 40 second. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.